Dan jangan pegang tempat-tempat di mana dia berasa sakit atau hidungnya. Kadang-kadang orang megang ayam itu, kepalanya ayam dipegang begini, disembelih, tidak pantas dan tidak menyenangkan yang disembelih ini. Walaupun itu toh akan kita makan, tetapi kita mesti atur. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sampai kalau nyembelih, kalau membunuh. Lah kita sekarang kalau pak-pakan itu yang baik. Jangan talinya sampai cuma 50 meter lalu sudah buyar semua yang dipak ini. Innallaha katabal ihsana. Itu mesti dilatih. Itu mutu. Pertahankan mutu pekerjaanmu supaya tetap baik. Juga di samping itu amal-amal yang soleh, pertahankan mutunya, baik kuantitas maupun kualitas. Kalau ini hari saudara cuma bisa sembahyang 17 rakaat saja, saudara harus usaha tambah dengan sunat-sunat. Saudara harus bisa berusaha sholat sampai sunatnya juga cukup banyak, dan tidak sunat cepat, tetapi sunat dipertahankan mutunya, ihsannya, sampai sunat saudara itu bisa merupakan suatu daya stimulans mendorong saudara untuk berbuat yang lebih lagi hasanat dan amal soleh. Jadi mutu adalah perlu dan sangat perlu kita pertahankan, kita utamakan. Takut mawas diri. Yang ketujuh, takut mawas diri. Ini saya kira semua orang sudah berasa. Mawas diri itu artinya duduk berhadapan dengan diri sendiri dulu untuk membuat satu balance. Nabi SAW pertama manusia di dunia yang menganjurkan umatnya bermawas diri. Rasulullah SAW bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah dirimu. Apa yang telah kamu kerjakan? Apakah yang telah kamu kerjakan itu masuk kategori baik apa tidak baik? Kedua, berapa kuantitas dan jumlah kebaikan yang telah Anda lakukan? Ketiga, niat saudara melakukan kebaikan tadi itu untuk apa dan buat siapa? Betul-betulkah tertuju untuk Allah? Betul-betulkah saudara mengharapkan rahmat dan fadilah daripada Allah? Ataukah sebaliknya, karena menunggu dipuji atau menunggu upah? Ini namanya mawas diri. Di samping itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri sendiri. Terhadap tanah airmu, wahai pemuda, apa yang telah Anda sumbangkan? Kenapa Anda pura-pura tidak tahu bahwa Anda wajib menyumbangkan sesuatu untuk tanah air? Jangan jauh-jauh tanah air. Untuk keluarga Anda, apa yang telah pernah Anda sumbangkan? Ini duduk mawas diri namanya. Sama ijir-ijiran dengan diri sendiri. Dengan diri saudara, apa yang telah Anda sumbangkan kepada diri sendiri, saudara? Pernahkah Anda bekerja untuk menambah ilmu pengetahuan yang serius? Sehingga kalau saudara katakan, ya saya ada tambah ilmu pengetahuan, itu saya punya sumbangsih kepada diri saya sendiri. Cukup, baik, teruskan. Ini namanya mawas diri. Jangan sampai kita terhinggap penyakit takut mawas diri. Biasanya orang yang tidak bekerja paling takut mawas diri. Orang yang bersalah paling takut diajak bicara tentang sesuatu yang mengenai kesalahannya. Sebab dia tidak mau dikatakan orang engkau salah, tidak mau dikatakan orang engkau tidak berbuat apa-apa. Tapi sebenarnya dia memang betul tidak berbuat apa-apa. Jadi ini problem yang harus kita obati, kita atasi. Ini topik of the day. Ini masalah yang paling serius kita mesti bicarakan hari-hari ini. Kesembilan, hidup dangkal. Hidup dangkal artinya sesuatu itu ditinjau dari sathiyah, dari kulitnya saja. Tidak bisa menyelami satu persoalan sampai ke akar-akarnya dan asbab musababnya. Sehingga
situasi luar negeri yang berjalan, itu dan ini kita tidak bisa menanggapi apa sebabnya. Dari mana kok timbul begini? Apa sebab sampai terjadi begini misalnya? Itu pemuda harus mengerti persoalan. Setidak-tidaknya harus melatih diri untuk bisa memikirkan akibat dan sebab daripada sesuatu masalah. Mengapa misalnya kalau saudara ditanya, mengapa Palestina dijajah oleh orang Yahudi? Itu mesti saudara tahu, itu akibat, bukan sebab. Sebabnya apa? Kenapa orang Arab yang jumlahnya 100 juta kalah dengan 5 juta Yahudi? Kalau saudara diajak berpikir dalam soal ini, apa bisa saudara bicara dalam jelimet sampai betul-betul persis tinjauan? Inilah tugas pemuda sekarang. Saya bersyukur kepada Allah bahwa saya sering ketemu dengan pemuda-pemuda sebaya saudara yang betul-betul serius dan ahli dalam bicara-bicara gini. Saya syukur. Tapi saya kepingin lebih merata itu sifat di dalam pemuda Islam khususnya. Itu pemuda harus lebih bisa hidup bukan dangkal, hidup yang betul-betul dalam pikirannya. Yang ke-10, segan membantu kepada sesama. Ya sudah terang kalau orang lesu berpikir, lesu kerja, ya sudah akan terseret lesu membantu sesamanya. Tidak ada antusias, tidak ada keinginan untuk membantu sesamanya. Melihat seorang pemuda seperti dia tidak kuat melanjutkan sekolahnya, dia diam. Kalau pemuda-pemuda lain bangsa itu, kalau melihat sesamanya kurang nafkah, dibantu turunan. Ayo, kamu lebih berapa? Kamu punya belanja 1 bulan. Saya lebih 300, masukkan sini. Kamu lebih berapa? Dikumpulkan, dikasihkan padanya. Sampai dia bisa melanjutkan. Terjalinlah nanti itu waktu besar satu rasa solidaritas, satu rasa ukhuwah yang betul-betul ada sifat utang budi kepada sesama temannya. Akhirnya terjadilah mahabbah karena bantu-membantu. Nabi SAW bersabda, tahadau tahabbu, saling hadiah menghadiahkanlah, nanti kamu saling kasih. Bantu membantulah, nanti kamu saling ada percintaan, rasa cinta yang lebih daripada apa yang kamu harapkan dan kamu bayangkan. Ma'asyiral muslimin, inilah sekedar acara yang saya turunkan hari ini untuk saudara-saudara mengambil aspirasi daripada saudaramu yang bernama Sujoko dari Jawa Barat, dan ini hasil pemikirannya dia. Saya menyampaikan kepada saudara bukan dengan maksud apa-apa. Saya harap saudara betul-betul membukakan hati untuk membaca ini sebagai satu bahan renungan untuk saudara sendiri dan untuk teman-teman saudara yang tidak hadir pada malam ini. Bacakan ini kepada teman-temanmu supaya mereka juga bisa mengikuti acara malam ini. Saudara-saudara, biasanya kalau saya umpamanya lupa tidak mengunci pintu rumah saya di waktu malam, kalau saudara datang kepada saya mengatakan, Ustadz, rumah Ustadz ini belum dikunci, saya kata apa pada saudara? Apa biasanya saya mesti katakan pada saudara? Terima kasih saudara. Betul? Kalau saudara tahu saya keluar dari toko saya belum kunci toko, lalu saudara bilang, Ustadz, tokonya kok belum dikunci? Oh, terima kasih saudara. Sebab apa? Saudara membantu menjaga barang dunia saya ini tidak hilang. Padahal kalau itu barang sampai hilang, saudara diam, hilang pun saya bisa cari lagi seperti itu. Kalau saya masih ada umur, ada rezeki, itu bukan apa-apa. Tapi kalau saudara dikatakan oleh orang, saudara ini dalam keadaan salah, apa saudara mesti marah?
Saudara harus katakan terima kasih. Lebih lagi, sebab salah itu kadang-kadang membawa orang kepada dosa, dan dosa kepada iqab, dan iqab kepada salah satu jannah atau nar. Lebih cepat saudara mesti katakan terima kasih. Jadi saudara jangan marah kepada saya kalau saya turunkan acara malam ini semodel ini. Ini sekedar untuk mencanangkan. Atau ini kentongan ini. Kalau zaman Jepang dulu kentongan ini. Ini namanya sesuatu yang berbahaya kalau dibiarkan. Jadi biarlah saya yang mencanangkan ini kentongan, dan saudara harap jangan sampai ada perasaan atau pikiran lain daripada terhadap saya. Saya juga berdoa supaya saudara dan saya sama-sama diberi umur yang panjang dan barakah di dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan menegakkan agama dan sunnah dan akhlak Rasulullah SAW. Sekian acara malam ini. Mudah-mudahan segala yang saya ketengahkan bisa dapat dipahami oleh saudara, dan kalau ada acara lain saya persilakan kepada saudara acara. Astaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna atub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا هذا اكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب الحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك